Udah lah tuh. Oke. Belum. Benar-benar jam 4 tanda. Kita dengar lagu dulu nih. Kita udah live tapi belum mulai. Kita mulai kali. Oke, selamat siang Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung di webinar Jam Jalin Realty. Sekali lagi saya ucapkan welcome to Jalin Realty Webinar Jam. Topik kita kali ini membahas mengenai how to make money during this COVID-19 pandemic. Ya, jadi kita masih menunggu pesertanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Ricky Irawan, as a Senior Property Consultant. Saya bergerak di bidang in this industry kurang lebih 10 tahun. Di sebelah saya ada Bapak Andi. Halo. As a Regional Sales Manager, Jalin Realty. Ya. Kita mulai aja video company profile Jalin Realty.总部位于澳大利亚墨尔本的佳宁国际是一家专注于房地产服务的专业机构。创立至今的30多年来，佳宁国际以德为本，以诚立身，辛勤耕耘，积累了丰富的房产物业投资经验，足迹遍布了澳大利亚、中国、新加坡、马来西亚、印尼、文莱和香港等国家和地区。30多年来，佳宁始终坚持着公司的愿景与理念，以职业道德为价值观，帮助每一位客户成功置业澳洲。佳宁国际地产公司能从马来西亚、印度尼西亚、新加坡、澳大利亚和中国持续成长30多年，是全靠佳宁长期坚持公司的理念和愿景而来。佳宁是个专业的服务公司，我们的平台是通过房地产这个渠道，制造许多实际与可靠的机会与大家分享。
让大家生活变得更美好。Our core values are derived from the word ethics, and we break it into excellence in performance, teamwork among our employees, honesty in our business dealings, integrity and innovation in our actions, commitment towards our work, and sincere relationship. Our family migrated to Australia in 1990. Since then, we bought many properties in Australia as well as overseas. We own our own building in our Australian office, our Kuala Lumpur office, as well as our Singapore office. We hope to bring our family and friends in China, our experience and expertise, so that everyone can prosper in this industry. Currently, we have 3 offices in China: Beijing, Shanghai, and Tianjin. We hope to work with our family and friends in China to expand our business throughout the whole big China. Thank you. 澳大利亚政治经济稳定，拥有得天独厚的自然资源，气候宜人，教育实力雄厚，吸引着越来越多的移民和海外学子。澳大利亚经济发达，文化多元，人口高度都市化，全国近1半人口生活在悉尼和墨尔本2大城市。全国多个城市被评为世界上最宜居的城市。嘉宁国际从事澳洲房产数十年，与澳洲数百家开发商均有着长期而稳定的友好合作。其代理的众多地产项目遍布悉尼、墨尔本、布里斯班、黄金海岸、珀斯等首府城市。优越的地段，舒适便捷的生活环境，具有竞争力的价格，每一个项目都经过筛选。成熟的团队和后期服务部门，也为嘉宁的客户提供了舒心的投资体验。I've known Ian Chen and the Jarlin Group now for probably close to 7 years. So my relationship with Jarlin has been very good. I've already experienced some success with Jarlin and the team in Singapore, Kuala Lumpur. So I'm very much looking forward to continuing the relationship with Jarlin Realty here at Lendlease. We've got some very exciting projects we're bringing to the market, and I look forward to working closely with the team in the coming months ahead. We've been working with Jarlin for over 7 years now, and we've always found that we've had a great working relationship with them. And Jarlin have sold properties for Mirvac in Singapore, Indonesia, KL and China. And the main reason why they are one of our key agent partners is because they're extremely efficient and professional and always offer the very best after-sales service to our customers. Hello, my name's Sam Tarascio and I'm the Managing Director of Salter Properties, and I'm very pleased to be providing this testimonial for Jarlin Realty. We've dealt with Jarlin for many years now. Salter is a large developer based in Melbourne, and we sell thousands of apartments every year. Jarlin assists us with our sales right throughout Southeast Asia. They have offices in China and in Malaysia, and in fact we share an office with Jarlin in Malaysia also. So we have a very strong working relationship, and they always do a fantastic job for us. I think it's important when you choose a company to go with. I think that you share the same values, and that's something that we feel weighed heavily on our decision to use Jarlin. They're highly committed to sales and after sales service, in terms of providing the right information to their clients, in terms of looking after the clients post-purchase, right into settlement, and really ensuring that it works. It's a mutually beneficial relationship for everyone involved. 客户的认可是对嘉宁最大的鼓励。每一位嘉宁人将始终坚持嘉宁的愿景与理念，不断提高自身专业水平和服务，助您更加安心地置业澳洲。嘉宁国际，圆您澳洲梦。We are Jarlin Melbourne. We are Jarlin Shanghai. We are Jarlin Beijing. We are Jarlin Singapore. We are Jarlin Jakarta. We are Jarlin Malaysia. ，Ya, itu video tadi mengenai company profile Jarlin.
Jadi konten kita kali ini ada 4. Pertama saya akan jelaskan why Jalin Realty. Terus kemudian saya akan jelaskan number population di Australia. Kemudian yang 2 terakhir Pak Andi mungkin bisa jelaskan how to resell. Ya, bagaimana cara kita menjual kembali properti kita di Australia dan dengan cara apakah yang paling efektif untuk menjual properti Anda di Australia. Gitu Pak Riki. Oke. Seperti yang tadi kita saksikan di video sebelumnya, Jalin itu adalah agent properti khusus Australia. Jadi kita menawarkan end-to-end solution. Artinya kita dari buying, terus kemudian sampai settlement. Settlement itu sering kita ketahui itu namanya serah terima kunci. Kemudian sampai nanti setelah terima kunci kita ada namanya GPM, Jalin Property Management. Itu kita yang bantu investor kita untuk sewakan kembali unitnya. Ya. Baru nanti kalau misalnya kalian mau resell pun seperti sekarang topik kita kali ini, itu kita akan bantu semuanya. Jadi semua ada di servisnya itu ada di Jalin Realty. Gitu. Our strength, kita ini sangat picky sekali untuk pilih project yang untuk dibawakan ke market Indonesia. Pertama kita concern sama lokasinya. Betul Pak Andi ya? Iya. Terus kita dari universitasnya, kita tahu di mana universitas besar di Australia, seperti MELU, RMIT, itu kita akan pilihkan proyek yang dekat university, kemudian kita akan carikan proyek yang dekat dengan transportasinya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, itu adalah kita pastikan harganya tidak overpriced. Itu yang tugas-tugas investor itu yang akan kita kerjakan sebelum kita bawa proyek itu ke market itu ke Indonesia. Ya. Ya. Kantor kita itu ada di Indonesia, di Australia, di Melbourne, kemudian di Singapura, KL, China, dan Hong Kong. Kedepannya Jalin Realty ini akan memperluas jaringannya sampai ke Inggris, Amerika, dan Timur Tengah dalam waktu dekat. Jadi Jalin ini sebagai roda penggerak properti internasional. Ya. Dan seperti moto kita yang seperti biasa di-share oleh our chairman kita, Mr. Ian Chen, adalah to make the world is our home. Ya, silakan Pak Riki. Ya, tadi ini kantor-kantor kita ada di Melbourne, Indonesia, Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, dan Beijing. Ini tim kita. Ini bisnis partner kita itu developer, balik lagi yang kita pilih itu developer top 10 di Australia, seperti number 1 is Lendlease, kemudian Mirvac, terbesar di Melbourne, kemudian Setia, Salta itu kantornya cuman atas bawah sama office kita yang di KL, kemudian Fraser dan lain sebagainya. Developer sudah well known ya di Australia. Nah, kemudian Australia population di 2020 ini saat ini sudah 25.442 di tahun 2020 ini. Jadi banyak sekali populasi sekarang yang ada di Australia. Per tahunnya migrasi dari negara lain ke Australia itu 150.000 jiwa migrasi. Kemudian supply propertinya itu sendiri di Australia hanya 75.000 unit. Jadi sisanya kemana? Migrasinya terlalu banyak, tapi supply propertinya terbatas. Sisa orang yang migrasi itu akan tinggal di mana gitu loh. Ya. Itu mereka akan sewa. Nanti saya akan jelaskan juga mengenai vacancy rate. Population destiny-nya kita bisa lihat sekarang Sydney 4,6, Melbourne hampir menyusul sekarang 4,2 juta. Ya. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan Brisbane dan Perth 1,6. Median price di Melbourne, kalau kita lihat yang berwarna abu-abu itu di tengah, itu CBD Melbourne. Harga di sana sudah sekitar 1 sampai 1,5 juta. Kemudian yang di zone 2, zone 3 itu di warna biru gelap, itu sudah hampir 1 juta. Kemudian yang di zone 4, zone 5 yang warna biru-biru muda, kalau Bapak Ibu bisa lihat, itu masih di atas 450.000. Median price-nya di 2020 ini. Clearance rate. Saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu clearance rate di Australia
per Mei, 4 Mei sampai 10 Mei, itu persentase kalau kita bisa lihat di tabel itu di Victoria 72,2%. Ya, di New South Wales 71, lebih sedikit daripada di Melbourne. Karena apa? Karena daya beli orang lokal di sana sedang banyak. Walaupun di masa seperti ini mereka daya belinya banyak dan banyak sekali auction yang berhasil. Sehingga kalau kita lihat di sini reportnya, yang sold itu ada 127, yang nggak sold cuma 49 dari data yang kita kumpulkan. Nah, ini grafik kita lihat ya, di 2019 dari bulan April ya ke Mei, yang berwarna biru muda itu kita lihat grafiknya dibandingkan dengan yang warna biru muda. Jadi trennya itu naik ke atas. Kenapa naik ke atas? Karena dia dari CMA kita lihat daya beli orang lokal Melbourne sedang meningkat dibandingkan dengan 2019. Grafiknya turun, tiba-tiba naik ke atas. Kalau yang 2020 yang warna biru muda, dia baru mau naik. Jadi itu menyatakan tingkat daya beli orang lokal sana lagi banyak. Mungkin Pak Riki di awal-awal pandemik ya kan itu ada kejenuhan, jadi agak turun daya beli masyarakat kan. Tapi di bulan akhir April Maret, sampai ya, dengan Mei lagi itu baru naik ke atas lagi. Jadi udah hampir kita bilang normal lah. Dan kebetulan tadi juga saya dengar bahwa di Melbourne itu juga sudah mulai membuka untuk menjadi kota turis lagi. Saya dengar di awal tahun bulan Juni. Ya. Nah, ini vacancy rate yang tadi saya bicarakan. Metro itu di CBD, regional itu di suburb. Ya, kita bandingkan vacancy rate di Maret, ya, Februari. Rendah sekali, 2,3%. Di suburb lebih rendah lagi, 1,8%. Tingkat kekosongan huniannya. Kalau dibandingkan dengan Indonesia atau Kuala Lumpur 16% tingkat kekosongannya. Ya, Indonesia 25%. Betul sekali. Karena apa? Karena supply properti di Indonesia dan Kuala Lumpur itu lebih banyak daripada migrasinya, orang-orang yang datang dari luar negara ke Australia. Gitu loh. Ya, sebentar lagi kita akan share mengenai video. Hi, my name is Adrian Chen from Jalin Realty, Managing Director of Australia. I've been real estate since 1997, and today I'd like to share with you my experience. One of the main criteria when you're thinking of selling your property is the presentation of your property. In order to extract the emotional price from the purchasers, we need to present the property beautifully. Come, let's have a look at this property, see what Jalin have done for the owners. If you're thinking of selling and your property is vacant, please give Jalin Realty a call. We can give you a free consultation. Ya, oke. Jadi sebelumnya Pak Riki sudah sampaikan sedikit mengenai Jalin Realty, bagaimana kami itu mengerjakan jasa dalam artian mulai dari kita pilih proyek, sampai kita bantu penjualan, sampai juga nanti kita pada saat serah terima, nanti kita bantu mengenai pinjaman ke bank, dan juga sampai sewa menyewa, dan akhirnya dijual kembali. Nah, ini saya ingin share mengenai bagaimana cara menjual properti Anda di Australia. Ada beberapa tahapannya. Tahapan pertama yaitu mendapatkan penilaian dari properti di Australia. Dengan cara apa? Kita mendapatkan data dari realestate.com.au dan juga dari RP Data.
Dan juga kita akan membandingkan antara penjualan properti di tahun sebelumnya, di bulan sebelumnya, ya kan, dengan penjualan saat ini. Gitu. Kemudian, setelah penilaian, jika Anda berniat untuk menjual properti Anda, ya kan, kita akan maju ke next step-nya, yaitu adalah kita akan mempresentasikan properti Anda, kita akan membahas tentang biaya pemasaran, dan juga kita akan menggunakan metode yang terbaik untuk mendapatkan harga jual yang premium. Jadi saya akan share mengenai yang poin pertama tadi, mendapatkan penilaian properti, ya kan, dalam artian dari sini bahwa di Australia itu semua berdasarkan data. Jadi kita tidak bisa hanya bilang, oke, saya mau jual properti saya dengan harga sekian. Saya punya 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom. Tidak bisa. Jadi semua itu dengan adanya data. Nah, kita biasanya atau Jalin Realty, kita punya partner di Melbourne dan juga tadi Mr. Adrian Chen, our managing director, beliau sangat ahli dalam membuat current market analysis. Nah, di sini kita ada beberapa data kan. Jadi mulai dari kita lihat pangsa pasar di Melbourne awalnya, kemudian kita lihat listing-listing penjualan yang sudah terjual. Mungkin di tahun lalu atau bulan lalu. Ya kan? Kemudian kita perbandingkan juga dengan penjualan yang saat ini berada listing. Dan juga kita juga akan share mengenai tren market yang ada saat ini. Baik yang saat ini maupun long term market. Nah, kemudian baru ada summary-nya. Bahwa properti Anda kira-kira akan masuk di angka harga berapa. Gitu. Setelah kita menilai properti, menentukan harga, maka kita akan coba untuk mempresentasikan properti. Maksudnya apa? Kita lihat ada contoh di gambar di bawah ini kan, di mana sebelumnya kita hanya memiliki ruangan yang kosong, ruang tamu yang kosong. Tapi bagaimana cara kita untuk menjual adalah kita tambahkan essence seperti ada sofa, meja makan, lukisan. Jadi biar menambah hidup. Ada soulnya jadi ya. Ya, ruangan tersebut, ya. Betul. Lebih nyaman gitu. Kita lihat juga di living room juga ada kan, kita tambahin sofa, kita tambahin lampu, ya kan di sana meja gitu kan. Jadi dengan presentasi yang baik, ya kan, kita bisa menambahkan misalkan nilai jual untuk 2 bedroom di harga 600.000 Aussie dollar gitu kan. Dengan kita tambah dengan presentasi, mungkin bisa kita jual dengan harga 650 sampai dengan 700 di Australia. Nah, ini menariknya. Kita ada 2 metode cara penjualan. Yaitu pertama, yaitu dengan asking price atau kita bilang private sales. Yaitu dengan cara kita sudah dinilai properti kita tentukan harga, kita advertise, kita iklankan di website. Ya kan? Setelah ada pembeli berminat, akan negosiasi mengenai harga, dan juga setelah mereka menegosiasi dan deal di harga tertentu, ya kan, nanti si pembeli ya kan bisa negosiasi ke penjual. Dalam artian apa? Bahwa dia akan booking fee tapi dengan condition. Contohnya apa conditionnya? Contohnya dengan sale subject to loan approval. Jadi si pembeli ini dia tidak serta-merta membeli dulu. Oke, saya setuju harganya berapa. Tapi saya mau cek dulu, saya mau pinjam loan nih, apakah loan saya diterima atau tidak. Kalau loan saya diterima, saya akan maju. Kalau tidak, saya tidak ada uang. Yang kedua, bisa juga nanti sell subject to building inspection. Ada beberapa. Nah, kalau misalkan semua itu terpenuhi, bisa terjual. Kalau tidak, maka booking fee di awal itu ya, untuk kita hold unit tersebut akan dikembalikan ke sisi pembeli, dan mau nggak mau penjual akan baik lagi untuk menawarkan lagi di internet atau diiklankan lagi. Booking fee-nya berapa nih Pak Andi kira-kira kalau untuk private sale ini? Booking fee-nya itu sekitar 1.000 Aussie dollar. 1.000 itu ya. Refundable itu? Itu refundable. Kalau seandainya valuation-nya ternyata bank lihat, oh valuation-nya drop 10% atau 15%. Tergantung lagi dari sisi si pembeli. Apakah mampu untuk melanjutkan atau tidak mampu. Kalau tidak mampu, maka dia akan bilang, oke, saya loan-nya tidak di-approve, ya kan, saya minta pull out gitu. Pull out kembali ya unit saya. Nah, yang kita lebih sarankan adalah dengan metode auction atau dengan lelang.
Jadi Anda bisa membedakan antara lelang di Indonesia dengan lelang di Australia. Jadi kalau lelang di Australia itu sistemnya adalah kita untuk mendapatkan pembeli secara lebih cepat atau kita menjual properti kita dengan lebih cepat. Tapi kalau di Indonesia Anda ingat sendiri ya, kalau misalkan lelang berarti mungkin ada masalah di bagian cicilan hutang properti tersebut, atau mungkin properti tersebut lagi diagunkan ke bank, jadi bermasalah. Jadi dengan lelang itu berarti harga bisa lebih drop. Beda dengan di Australia. Image-nya udah negatif aja kalau di Indonesia lelang itu ya. Betul, Pak Riki. Nah, jadi kita akan menjual tanpa kita publish nilai properti, tapi kita ada harga bottomnya berapa gitu kan, untuk kita buka di market. Kemudian kita ada waktu untuk 30 hari untuk memasarkan. Kita bisa pasarkan di internet, ya kan. Kita juga bisa call our database di Melbourne, ya kan. Kemudian kita setelah sudah terkumpul beberapa pembeli, kita akan atur di suatu waktu, ya kan, untuk kita adakan lelang. Nanti sebentar lagi kita akan lihat video mengenai auction seperti apa di Melbourne. Sangat seru sekali. Dan yang lebih menarik lagi di auction adalah pada saat kita auction, once pembeli sudah setuju, itu tidak ada namanya dikembalikan. Pembeli harus bayar DP sebesar 10%. Dan setelah 14 hari atau 21 hari harus selesai semuanya. Kalau si pembeli tidak bisa memenuhi tersebut, maka uang DP 10% akan hangus. Jadi beda ya antara tadi yang private sale sebelumnya, yang kita hanya taruh pasakan di internet, kita tunggu orang ada peminat atau tidak, dengan cara auction. Auction yang pertama lebih cepat, ya kan? Yang kedua, kalaupun deal sudah di harga tersebut tapi tidak jalan, tetap 10% hangus. Dan juga enaknya lagi di auction adalah, jika sudah ketemu deal di harga tersebut, tapi si pembawa auction harus tanya lagi ke penjual, apakah harga tersebut cocok atau tidak. Jika sudah cocok, maka settle. Tapi jika belum cocok, maka bisa jadi nanti akan diiklankan di internet, atau enggak mungkin akan diadakan lagi auction ulang. Betul. Oke, ini kita lihat video untuk mengenai auction di Melbourne. A very good morning to you all and a very, very warm welcome to the auction sale here at 1 Mackay Walk, right in this secluded part of Doncaster. And assisting me, we have this wonderful team here at Jardine. 60,000 square metres of crown open parkland in this residence. Let's go. Yes, at 860, 80 good bid, 900 now, sir. Absolutely, you would. $1 million now, good decision. Yes, 60 is good bid. At 60 here, 1.19, good bid. Yeah, 1.2, good luck now. 208, I'll take it at 208. 1.21, good bid. 1.212, you heard it. The property is going, you sure, sir? Out. The property sold, ladies and gentlemen, that's $1,212,000. Working for Jardine Realty has been a fantastic experience for me. Having offices over Southeast Asia and now building a benchmark in the Melbourne CBD. I love working in Jardine Realty because the working culture is so different compared to other real estate companies. Over the years, we came across challenges, but we work all together to overcome that. At Jardine Realty, we're not only just a workplace, but a family. It's a fantastic place to be. Ya, tadi kita bisa lihat bahwa sangat menyenangkan sekali, sangat excited sekali, di mana semua para peminat itu beradu mengenai harga bid tertinggi dari auction tersebut. Oke, sekarang saya akan share mengenai kapan sih waktu yang sangat tepat untuk kita jual properti kita, ya kan? Jadi berdasarkan riset ya, bahwa the best price proven to be achieved in 30 days.
Jadi pertama kita iklankan di realestate.com.au, ya kan, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat itu mulai pik-piknya, buyer pada mulai bermunculan dan mulai tertarik. Nah, bukan hanya begitu saja, tapi kita juga akan bantu nanti dalam artian kita akan open house. Jadi tim kita tadi yang Anda lihat di video sebelumnya, ada beberapa tim kita dari Mr. Adrian Chen, ya kan, Janice dan Sunny dan lain sebagainya. Mereka akan open house dan akan mempersilakan para peminat untuk melihat unit tersebut dan merasakan feel-nya. Nah, yang tadi sebelum saya bicarakan bahwa adalah how to generate the leads, maksud saya. Jadi bagaimana sih untuk mendatangkan leads itu? Ada beberapa cara, tapi yang paling terbesar adalah 30% persentase itu dari realestate.com.au. Kan? Kemudian ada juga chance 28% itu dari open house. Jadi tim kita akan open house di sana, kita akan welcome beberapa orang yang tertarik untuk properti tersebut dan juga ingin merasakan feel-nya seperti apa sih di unit tersebut gitu kan. Kemudian kita tidak hanya mengiklankan saja, tapi kita juga akan call. Kita punya beberapa database juga di Melbourne, kita akan call. Pak, Ibu gitu kan, hi Mr. or Ma'am, do you interest with this property or that property? Ya. Dan sisanya lagi, ya 18% adalah untuk kita additional printing. Seperti kita taruh signboard, atau juga, tadi kita lihat di video kan, kita ada signboard di depan, ya kan. Kemudian kita juga ada brochure, katalog, dan something. Nah, di sini adalah bagaimana kita caranya menjala leads kita, yaitu dengan cara the more buyers, and then we create the more demand, tentunya ya. Dengan banyak pembeli, kita akhirnya create banyak juga permintaan. Dengan ada permintaan yang banyak, kita akan memperbesar juga kompetisi, ya kan? Dan akhirnya akan kita dapatkan hasil yang terbaik. Oke, di sini kita lihat bahwa beberapa sales campaign dalam artian yang lebih ke tradisional. Kita ada bikin signboard yang tadi saya bilang, ya kan? Kita akan masukkan ke majalah, ya kan, majalah domain, majalah DS atau something. Dan juga kita akan juga masukin ke dalam, kita akan print brochure package untuk kita bagi-bagikan pada saat kita open house. Jadi kita akan sharing mengenai properti tersebut, mengenai harga dan sebagainya. Ini yang paling powerful. Kita akan lakukan adalah online marketing option, yaitu dengan kita tampilkan di realestate.com.au. Bahwa pengunjung situs realestate.com.au adalah sekitar 5,7 juta secara nasional, ya kan, di Australia dan juga di luar Australia. Kemudian cara apa lagi? Cara lainnya adalah kita akan gunakan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan WeChat. Ini yang sangat menarik sekali untuk acara sesi ini adalah kita akan berikan insentif hanya untuk hari ini saja. Ingat, hanya untuk hari ini saja. Jadi, kita akan memberikan free konsultasi mengenai bagaimana cara menjual properti Anda, ya kan? Kemudian, yang tadi saya share di depan, kita ada beberapa property appraisal, ya kan? Itu kita akan berikan secara cuma-cuma juga. Dan ini yang paling enaknya adalah kita pada saat kita ingin memasarkan properti kita di Australia, kita harus butuh bayar biaya pemasaran. Itu sekitar 3.000 sampai dengan 4.500. Depends on suburb or depends on the location, ya kan? Untuk kali ini, hanya bayar 660 Aussie dollar cukup. Dan kita ada kerjasama dengan realestate.com.au bahwa jika kita iklankan di website mereka, kita tidak perlu bayar jika kita tidak dapat menjual properti kita. Jadi kita bilang no sales, no pay. Apabila kita bisa berhasil menjual properti kita, maka kita harus bayar biaya advertising-nya. Tapi kalau amit-amit kita tidak bisa menjual properti tersebut, maka kita tidak perlu bayar sama sekali. That's the gain. Itu adalah keuntungan. Dan hanya untuk hari ini saja. Nah, di sini ada nomor telepon saya, Pak Andi, dan Pak Riki juga. Ya, boleh kontak dengan kami via WhatsApp atau telepon, dan juga email kami
untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara menjual properti Anda di Australia. Gitu. Ya, gimana Pak Riki? Ya mungkin ada pertanyaan nih Pak. Ini kalau misalnya dalam masa pandemik begini, ya itu kan tadi Pak Andi bilang ada open house. Ya, masalah pandemik begini open house itu boleh nggak nanti waktu auction? Orang dua, mungkin 10 orang kumpul. Pada saat bulan Maret kemarin memang tidak diperbolehkan. Kita hanya auction melalui online saja, ya kan? Kemudian pada saat akhir dari bulan April itu sudah boleh. Hanya maksimal 10 orang di dalam auction tersebut, udah boleh. Dan kebetulan juga kalau tidak salah hari ini kita juga ada auction. Hari ini kita baru share oleh manajemen bahwa hari ini ada auction juga di Melbourne. Dari pagi lebih tepatnya Melbourne time. Ya, betul Melbourne time. Betul. Oke. Kemudian juga kita ada pertanyaan mengenai clearance rate itu apa ya, Pak? Oke, jadi kalau bisa kita bilang yang tadi Pak Riki share sebelumnya ya, clearance rate itu apa sih? Itu menunjukkan bahwa tingkat auction dari untuk beberapa state di Australia, ada Sydney, ada Melbourne, ada Perth, ada Brisbane, ada Canberra juga gitu kan. Jadi clearance rate untuk auction di Victoria itu sebesar 72%, sangat tinggi sekali. Sydney kalau tidak saya salah ingat 71%. Jadi dari 149 unit ditawarkan di auction, ya kan, 127 itu terjual. Sementara sisanya belum terjual. Nah, kalau belum terjual tersebut, biasanya kita akan adakan auction ulang. Atau jika tidak, kita akan kembali ke internet marketing. Istilah kata kita akan post iklannya di internet. Begitu. Jadi saya ada pengalaman juga dengan klien kita sebelumnya di Jalin Realty kan. Kebetulan dia ingin menjual unitnya dengan cara auction. Ya kan? Pertama kali auction, kita undang semuanya, hasilnya belum cukup baik, ya kan? Belum setuju. Akhirnya kita adakan lagi auction kedua dan akhirnya close deal di harga yang dia inginkan dan dia sangat happy sekali. Itulah kadang-kadang. Jadi perbedaannya antara kita auction dan tidak auction, kalau kita hanya berdasarkan private sales, kita hanya taruh iklan di internet, kita calling database Jalin, memang bisa, tapi makan waktu lebih lama, ya kan? Tapi jika kita menggunakan metode auction, selama 30 hari kita iklankan, setelah itu kita lakukan auction, di mana semua peminat berkumpul untuk menawar harga, ngebid harga di sana. Jadi lebih cepat untuk terjadi transaksi jual beli pada saat itu. Gitu. Oke nih Pak Andi, ada pertanyaan lagi, bisa saya bacakan. Berapa booking fee untuk private sale? Sepertinya tadi kita udah jawab ya. Ya, berapa betul. Booking fee untuk private sale dan berapa booking fee untuk auction? Oke. Kalau bisa saya share, kalau untuk private sale, ya kan, di mana dengan tahap negosiasi dengan harga dan akhirnya deal di harga tersebut, maka si pembeli bisa booking dengan nilai 1.000 Aussie dollar atau dengan sekitar 10 juta, ya kan? Tapi kalau misalkan dengan auction, saat mereka sudah deal harga antara kedua belah pihak, pembeli harus bayar atau transfer senilai 10% dari nilai yang ditawarkan. 10%. Plus minusnya adalah pada saat kita booking fee kan dengan condition, jika kita tidak maksudnya jika tidak sesuai, jika misalkan dia ambil loan tidak mencukupi, syaratnya gitu, maka booking fee bisa dikembalikan. Tapi untuk auction itu tidak bisa. Jadi once udah ketuk palu, deal di harga sekian, jika tidak proceed, maka akan hangus. Oke, kemudian dan prosesnya berapa lama Pak Andi masing-masing? Untuk apa prosesnya Pak Riki ya? Private sale sama auction. Mungkin tingkat kecepatan jualnya dari private sale dibanding dengan auction. Ya, seperti tadi saya bilang sebelumnya bahwa kalau kita private sale, kita hanya taruh di internet untuk kita pasarkan di sana.
itu kira-kira makan waktu bisa 2-3 bulan. Tapi kalau dengan auction yang tadi saya bilang 30 hari kita masarin, ada peminat kita auction, mungkin dalam kurang lebih 1,5 bulan lah kita bisa dapatkan transaksi tersebut. Nah, oke, saya juga mau share sedikit apa sih hubungannya kok how to make money ya kan dengan kita resell. Oke. Jadi ada beberapa klien kita yang juga baik klien Jalin maupun yang bukan klien Jalin ya, yang punya properti di Australia ya kan, tapi kesulitan untuk menjual. Nah, di sini kita akan bantu karena kita ada beberapa profesional juga yang akan bantu kalian bagaimana cara untuk mulai dari mempresentasikan properti Anda, bagaimana cara untuk juga kita penilaian properti begitu. Dan juga beberapa klien kita mungkin ada juga yang sedang masalah keuangan, ya kan? Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita menjual properti kita. Gitu. Ya, kira-kira ada lagi nggak Pak Riki? Sampai saat ini sih pertanyaannya hanya itu saja. Ada lagi? Cukup. Cukup. Oke. Baik, terima kasih untuk Anda sekalian yang sudah bergabung dan waktunya. Dan kita masih membuka kesempatan untuk hari ini saja, yaitu dengan cara kontak ke nomor kita sebelumnya, atau enggak kirim email balik ke marketing@jalinrealty.com, dan kemudian kita akan follow up jika Anda perlu informasi lebih lanjut, ya kan, atau apapun. Oke, terima kasih Pak Riki atas waktunya. Terima kasih Pak Andi. Oke, thank you.